Shalom Jemaat Tuhan, tema kali ini adalah Progressive Christianity, Kristen Progresif. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan menyikapi akan paham ini atau aliran ini. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus menolong roh hikmat membimbing hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, supaya Roh Kudus bimbing setiap tutur kata dan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicara, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kristen Progresif. Iya, dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 4 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu yang Paulus tuliskan kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 2-4. Saudara sekalian, pusat dari gerakan Kristen Progresif atau istilahnya TCPC itu didirikan pada tahun 1996 oleh seorang pensiunan imam episkopal yang bernama James Rowe Adams. Lihat gambarnya ini. Di satu tempat yang namanya Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Ya, lihat gambarnya, lihat petanya, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Ya. Ada suatu gerakan mengatasnamakan kekristenan yang menyebut dirinya Kristen Progresif, atau saya berikan kependekan adalah KP, Kristen Progresif. Maksud dari kata progresif adalah modern, tidak konservatif, tidak kuno, tidak kolot, dan tidak kaku. Di atas kertas, gerakan ini ingin kekristenan menjadi agama yang relevan dengan perkembangan zaman, yang dapat diterima secara luas dan dapat menjawab banyak pertanyaan masa kini. Di atas kertas, ya. Perlu saya langsung memberikan tanggapan. Firman Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Penebus sebenarnya selalu relevan. Kebutuhan manusia pada segala zaman dan di semua tempat sebenarnya sama saja. Kebutuhan manusia segala zaman dari segala tempat itu sama saja. Bandingkan teori 5 macam kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow yang sudah terkenal itu. Ya, lihat perbandingan aja. Iya, ini tokohnya Abraham Maslow. Yang paling dasar tuh physiological needs, kebutuhan fisik, ya. Makan, ya, minum, seks, ya, itu physiological needs. Lalu kemudian di atasnya lagi safety needs, kebutuhan rasa aman. Di atasnya lagi adalah love and belonging, mengasihi dan dikasih dan dimiliki, ya. Kemudian esteem needs, penghargaan diri, ya. Dan yang paling atas menurut Abraham Maslow ada kebutuhan manusia adalah self actualization. Ya, bisa mengaktualisasi diri dalam kondisi, ya. Sekarang jadi saya pikir teori ini selalu bisa kita terima karena memang itulah kebutuhan manusia di segala zaman, di segala abad, ya. Namun kita perlu ingat, Tuhan yang kita sembah itu, yang hidup itu nggak perlu ditolong, ya. Firman-Nya juga nggak perlu ditolong. Ya. Apalagi
dengan cara-cara yang nggak sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita nggak perlu berusaha menolong Tuhan, apalagi dengan cara-cara yang nggak sesuai dengan kehendaknya. Lihat 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ya, kenapa demikian? Sampai terjadi matinya Uza. Ya. Karena Daud keliru dalam memperlakukan tabut Allah. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, tabut itu seharusnya tidak ditaruh dan dibawa di atas kereta Nah, tidak, berbeda ini. Berbeda dengan Baal atau berhala-berhala bangsa lain. Ya. Tapi tabut Allah, tabut Yahweh, ya, tidak ditaruh dan dibawa di atas kereta. Tapi dipanggul oleh suku Lewi. Itulah, lihat Ulangan 10 ayat 8, Ulangan 31 ayat 9 dan 25. Ya, nampaknya gerakan Kristen progresif ini dipengaruhi oleh beberapa aliran. Misalnya teologi liberal, neo-ortodoks, pragmatisme, teologi postmodern. Ya, dan ada beberapa hal lain lagi yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Namun juga ada paham yang namanya feminisme juga berpengaruh pada KP ini, Kristen progresif ini. Ya. Nah, kalau sudah mau jelas, feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik dan ideologi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak wanita dengan menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dari dua jenis kelamin. Ya, feminisme. Nah, catatan, ada yang keliru pada feminisme. Keliru yang pertama, mereka benci laki-laki. Feminisme hanya bantu kaum wanita. Feminisme melemahkan laki-laki. Dan mereka tidak mempercayai pernikahan itu. Itu kelemahan daripada feminisme. Ya. Jadi feminisme juga ada pengaruh pada gerakan Kristen progresif ini. Ya. Oke, tanggapannya, lihat kata KP, Kristen progresif. Kata progresif sebenarnya positif, artinya maju. Jadi setiap anak Tuhan sebenarnya harus berpikir maju. Namun harus kita ingat, majunya itu jangan meninggalkan iman Kristen yang sifatnya otentik. Kemajuan umat Tuhan jangan meninggalkan iman Kristen yang sifatnya otentik atau asli itu. Ya, lihat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara adalah kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini penting sekali. Ya. Jadi setiap anak Tuhan sebenarnya harus berpikir maju. Namun jangan kita meninggalkan iman Kristen yang sifatnya asli atau otentik itu. Ya, lihat 2 Petrus 1 itu. Pusatnya yang pertama adalah iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus, iman kepada firman-Nya.
yaitu Alkitab itu. Oke. KP, ya, Kristen Progresif ini digambarkan oleh para pengikutnya. Ini penggambaran para pengikutnya ya. KP itu Kristen Progresif sebagai apa? Sebagai suatu gerakan yang dicirikan dengan suatu keinginan untuk mempertanyakan tradisi. Tradisi dipertanyakan. Penerimaan akan perbedaan dalam hidup manusia. Penekanan kuat pada keadilan sosial dan perhatian kepada yang miskin dan tertindas, dan memperhatikan penata layanan bagi bumi. Ya, itu menurut pemahaman para pengikut KP. Ya. KP, Kristen Progresif ini fokus pada memajukan nilai-nilai seperti belas kasihan, keadilan, kemurahan, dan toleransi, dan sering melalui aktivisme politik. Ya, KP punya keyakinan yang dalam pada sentralitas dari perintah mencintai satu dengan yang lainnya. Yohanes 15 ayat 7 dalam ajaran Yesus. Jadi kalau kita lihat 3 paragraf ini, kita lihat sepertinya KP itu oke ya. Ya, sepintas. Tapi kita belajar lebih dalam lagi. Ya, namun modus mereka adalah merombak ajaran tradisional gereja, dirombak. Mereka berambisi untuk merangkul sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin tokoh, aliran agama, dan kepercayaan dan kelompok yang sedang menonjol. Ya, jadi mereka punya ambisi merangkul sebanyak mungkin orang. Mereka menggunakan terminologi yang dipandang tidak ofensif. Jadi mereka nggak suka ofensif, ya. Serta sedapat mungkin menghindari apapun yang dapat mengakibatkan konflik dengan pihak non-Kristen. Jadi sedapat mungkin jangan sampai kita konflik dengan non-Kristen. Ya, itu tekad mereka. Nah, ada tanggapannya. Ya. Lihat Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sebagai sang kebenaran, yang percaya pada firman Tuhan itu Alkitab, ya jangan kita berhayal kita akan disenangi semua orang. Ya, kalau kita misalnya mau bersikap jujur di tengah-tengah masyarakat yang tidak jujur, kita coba berusaha menyesuaikan diri dengan gaya mereka. Akhirnya kita jadi ikut-ikutan nggak jujur. Ya itu nggak benar. Ya, nggak benar. Ya, tanggapannya apa? Memang gelap tidak dapat bersatu dengan terang. Itu penting sekali. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi nggak bisa bersatu antara yang terang dan yang gelap, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tanggapan berikutnya, apakah doktrin kekristenan dan ajaran etikanya adalah kuno dan tidak relevan lagi dengan kebutuhan manusia sekarang ini? Nah itu yang harus dipikirkan pertama itu. Apakah doktrin kekristenan dan ajaran etikanya adalah kuno dan tidak relevan lagi dengan kebutuhan manusia sekarang ini? Ingat perkataan Yesus dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku, kata Tuhan Yesus, tidak akan berlalu. Ada lagu yang bagus ya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Kita sebagai umat Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, harus ingat ayat ini. Penting sekali. Ya. Ingat juga Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama
baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus adalah Sang Firman Allah yang tetap relevan bagi kebutuhan manusia secara universal pada segala zaman. Ya. Tuhan Yesus adalah Sang Firman Allah yang tetap relevan. Oke. Beberapa kepercayaan dan praktek dari KP Kristen Progresif sebagai berikut. Ya. Yang pertama, Kristen Progresif tidak percaya bahwa Alkitab itu inerrant, nggak bersalah. Mereka menolak otoritas Alkitab, mereka tolak itu. Sebagai gantinya, mereka percaya bahwa Alkitab diinspirasi oleh manusia yang bisa salah. Seperti literatur agama lainnya, bisa saja salah. Sehingga Kristen Progresif percaya bahwa ajaran Alkitab dapat dipertanyakan, dikritik, dilawan, bahkan diabaikan saja. Ini menurut Kristen Progresif. Ya. Jadi otoritas Alkitab sangat lemah bagi mereka. Ya. Yang kedua, kepercayaan dan praktek daripada Kristen Progresif. Kristen Progresif tidak percaya bahwa doktrin Alkitabiah itu absolut, nggak percaya itu. Mereka percaya bahwa kebenaran itu sifatnya relatif saja. Tanggapan, ini penting ya. Yang absolut jangan direlatifkan dan yang relatif jangan diabsolutkan. Ini kalimat ini saya selalu ingat perkataan daripada mantan dosen saya, Pendeta Dr. Stephen Dock. Dia berkata, yang absolut jangan direlatifkan dan yang relatif jangan diabsolutkan. Ini penting ya. Berikutnya, Kristen Progresif percaya bahwa pengajaran Yesus menyediakan banyak jalan untuk mengalami penebusan rohani atau keselamatan. Mereka bilang banyak jalan. Ya, sehingga Kristen Progresif merangkul agama-agama lain atau pandangan-pandangan rohani sebagai jalan-jalan yang berbeda yang memimpin orang pada keselamatan atau kepada Allah yang sama. Itu menurut ajaran Kristen Progresif. Ya, mereka mau disenangi oleh semua orang. Ya, dan mereka mau merangkul agama-agama lain atau pandangan-pandangan rohani sebagai jalan-jalan yang berbeda. Ya. Dan semua jalan itu memimpin orang pada keselamatan atau kepada Allah yang sama, bukan hanya melalui Yesus saja. Ya, itu kata Kristen Progresif. Tanggapannya apa? Lihat Yohanes 17 ayat 3. Tuhan Yesus berkata apa? Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, the only true God, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lihat Yohanes 17 ayat 3. Juga Yohanes 14 ayat 6. Ayat yang terkenal sekali. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, dalam bahasa aslinya adalah Hodos. The way, bukan a way, tapi the way, satu-satunya jalan. Dan kebenaran, ho aletheia, the truth, satu-satunya kebenaran. Dan hidup, ho zoe, the life, satu-satunya hidup. Ya. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini klaim Yesus jelas sekali. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita kecuali hanya melalui Yesus saja.
Lihat terjemahan Sehari-Hari ini. Jadi klaimnya ini eksklusif sekali. Hanya melalui Yesus saja. Ya, catatan. Tuhan Yesus tidak datang untuk menebus dosa. Ini penting ya. Sebagian orang salah mengucapkannya. Bahkan sebagian orang Kristen, bahkan sebagian pendeta mungkin. Mereka berkata Yesus datang untuk menebus dosa. Keliru. Ya. Dosa itu kotoran. Harus disingkirkan. Nggak perlu ditebus. Ya. Yesus datang untuk menebus umatnya. Dan membuang dosa. Ini penting sekali. Menebus umatnya. Yang ditebus itu umatnya. Dosanya nggak perlu ditebus tapi dibuang. Disingkirkan. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Markus 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi yang ditebus adalah banyak orang, yaitu umat pilihannya. Nggak tahu berapa banyak, hanya Tuhan yang tahu. Jadi sekali lagi dosa itu kotoran, nggak perlu ditebus. Dosa itu harus disingkirkan, dihapuskan. Lihat beberapa kepercayaan dan praktek dari Kristen progresif. Yang keempat, Kristen progresif menganggap Yesus Kristus hanya sebagai seorang guru moral yang baik. Hanya sebagai guru moral yang baik. Yang pengajarannya bisa dipertanyakan dan dikritik. Ya, ingat ya, bagi Kristen progresif Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat. Yesus hanya sebagai guru moral yang baik yang pengajarannya bisa dipertanyakan dan dikritik. Tanggapan. Ingat pengakuan Thomas setelah Yesus bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Thomas menjawab Yesus, iya Tuhanku dan Allahku. Dan itulah memang benar. Itulah Yesus yang sebenarnya. Yesus bukan sekedar manusia. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yesus adalah Sang Firman yang pernah menjadi daging. The Word became flesh. Ya, yang kelima. Kepercayaan dan praktek dari Kristen progresif ini. Definisi mereka tentang kasih mencakup penerimaan terhadap pola hidup yang tidak alkitabiah. Atau sikap hidup immoral itu. Sehingga tidak perlu mengganggu orang-orang itu. Orang-orang itu sedang senang enjoy dengan hidup yang gak bermoral. Biar gak apa-apa, biarkan aja. Kita kasih saja mereka gitu ya. Kita terima saja cara hidup yang seperti itu. Ya. Jadi definisi mereka tentang kasih itu mencakup penerimaan terhadap pola hidup yang gak alkitabiah itu. Ya. Tanggapan. Perkataan Yesus terhadap perempuan yang tertangkap basah berzina. Ya. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, enggak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maksudnya jangan ulangi lagi dosamu. Kau dulunya perempuan yang suka berzina, sekarang jangan ulangi lagi dosamu itu. Ya. Ya. Yang keenam, KP mencari komunitas yang inklusif atau masyarakat dari semua orientasi seksual dan identitas jenis kelamin. Oleh karena itu, mereka mendukung pola hidup LGBTQ sebagai moral dan kerohanian yang diterima. Apa itu LGBTQ? Ya, LGBTQ dulunya kita kenalnya LGBT, sekarang tambah Q. LGBTQ ada lesbian, gay, bisexual, transgender. Q-nya apa? Queer. Queer itu artinya questioning, dipertanyakan.
if they don't feel that the terms lesbian, gay, bisexual, or trans fully represent them, apalagi orang-orang jika mereka orang-orang seperti itu nggak rasa tenang, nggak rasa tidak menerima bahwa mereka disebut sebagai lesbian, gay, biseksual atau transgender, ya, tidak merasa bahwa istilah itu mewakili mereka. The Q katanya can also stand for questioning. Jadi Q itu dapat berarti questioning, dipertanyakan gitu. Jadi LGBTQ adalah lesbian, gay, biseksual, transgender, dan dipertanyakan ini gendernya apa. Ya. Dalam KP, ya, Kristen Progresif, seorang pendeta bisa sebagai seorang gay, ya, gay itu homo gitu ya, yang dapat memberkati pernikahan sesama jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jadi menurut KP, ya, seorang pendeta bisa seorang gay yang memberkati pernikahan seperti itu. Ya, ini kacau. Kalau menurut Kristen yang benar ini kacau. Ya, ya, tanggapan. Lihat teguran Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 27. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Lelaki pun begitu juga. Mereka tidak lagi secara wajar mengadakan hubungan dengan wanita, melainkan berahi terhadap sesama laki-laki. Laki-laki melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama laki-laki, sehingga mereka menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka yang jatuh. Jadi terjadi homoseksualitas di Kekaisaran Romawi waktu itu, ya, abad pertama. Ya. Ya, yang ketujuh dari KP Kristen Progresif, mereka merangkul campuran beberapa ideologi dan pandangan rohani dari New Age Movement, hukum ketertarikan, humanisme, panteisme, evolusi, dan banyak lainnya yang sebagai sumber alternatif dari kebenaran teologis mereka ini. Jadi jangan bilang bahwa KP itu adalah agama Kristen, salah. Ya. Jadi mereka merangkul campuran beberapa ideologi dan pandangan rohani dari New Age, hukum ketertarikan, humanisme, panteisme, evolusi, dan banyak lainnya sebagai sumber alternatif dari kebenaran teologi mereka. Tanggapan. Lihat 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu, yaitu etikamu. Perhatikan your life, kehidupanmu, etikamu, dan awasilah ajaranmu, yaitu doktrinmu. Jadi doktrin itu penting sekali. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. KP juga fokus pada perbaikan politik dan keadilan sosial, perubahan iklim, dan moralisme. Ya, bahaya dari Kristen Progresif. Apa sih bahayanya? Yang pertama, Kristen Progresif menantang dan mempertanyakan karya dan keilahian Yesus Kristus. Dia tantang, mereka tantang itu. Karya dan keilahian Yesus Kristus. Gerakan ini tidak menghargai doktrin Kristus sebagai pribadi yang berotoritas dan yang akhir itu. Mereka tidak menghargai keunikan karya dan pribadi Yesus dengan natur ilahi dan manusia. Harusnya kan kita sebagai orang Kristen yang mengerti firman Tuhan, kita bisa berkata Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Tapi menurut KP, Kristen Progresif enggak. Ya. Pribadi Kristus yang dengan natur ilahi dan manusia yang diutus untuk menyelamatkan umat dari dosa, mereka tolak. Sebagai gantinya, Yesus Kristus dikerdilkan hanya sebagai seorang guru moral yang adalah salah satu dari banyak jalan kepada Allah. Hanya sebagai seorang guru moral yang adalah salah satu dari banyak jalan kepada Allah. Bukan satu-satunya jalan, tapi salah satu saja. Tanggapan. Pandangan yang rendah tentang Kristus itu adalah penghinaan terhadap pribadi Kristus dan karya keselamatannya yang tuntas di atas salib.
penghinaan. Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi daging. Ia datang ke dunia untuk memberi hidup kekal dan membebaskan umatnya dari akibat dosa. Itu Alkitab katakan demikian. Lihat Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas sekali. Ya. Ya, bahaya yang kedua dari Kristen progresif. Kristen progresif mengabarkan tentang, dalam tanda kutip ya, yang mereka kabarkan Yesus dalam tanda kutip yang lain. Dan Injil dalam tanda kutip yang lain juga. Jadi Kristus yang bukan yang sesungguhnya Kristus, Injil yang bukan sesungguhnya Injil. Ya. Gerakan inilah versi palsu dari kekristenan Alkitabiah, karena ajarannya merusak karakter dan natur yang sebenarnya dari Yesus Kristus. Ajarannya juga menyangkali Injil Kristus yang memberitakan satu-satunya jalan ke surga bagi umatnya. Bandingkan 2 Korintus 11 ayat 4a. Sebab rupanya kalian senang saja menerima orang yang datang kepadamu dan mengajar tentang Yesus yang lain. Bukan Tuhan Yesus Kristus, tapi Yesus yang lain. Bukan Yesus yang kami perkenalkan kepadamu. Itu teguran Rasul Paulus kepada sebagian orang di Korintus waktu itu. Ya. Yang ketiga, bahaya dari Kristen progresif adalah Kristen progresif meminimalkan makna dosa dan menciptakan petobat-petobat yang salah. Gerakan ini mempromosikan berbagai cara hidup yang berdosa sebagai sikap moral yang bisa diterima. Ini adalah penipuan dan bahaya rohani yang besar. Lihat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sebagai contoh, adalah penipuan yang berbahaya bagi seseorang untuk percaya bahwa mereka dapat menikmati gaya hidup LGBTQ tapi tetap mengakui diri sebagai orang Kristen. Ya, jadi berarti Kristen tanpa pertobatan. Ya. Tanpa Yesus Kristus dan tanpa Alkitab sebagai fondasi rohani yang kokoh, ya, Kristen progresif dapat dikategorikan sebagai seorang yang membangun rumahnya di atas pasir, bukan di atas batu karang. Lihat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Tiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu karang yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umatnya. Puji Tuhan. Ya, bahaya yang keempat dari Kristen progresif adalah mereka mencari kasih dari dunia ini, bukan kasih dari Kristus. Gerakannya mengasihi dunia dan mencari pengakuan dan kasih dari dunia ini supaya mereka diakui oleh dunia ini. Ya. Masalahnya standar etika dan moral dunia ini sering bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus dan para pengikutnya yang setia. Ya. Lihat Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu datang dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, tapi aku telah pilih kamu dari dunia,
Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jangan pernah berharap bahwa semua orang di dunia ini akan sangat mencintai, sangat senang sama orang Kristen. Justru kalau orang itu sungguh-sungguh ikut perintah Tuhan, firman Tuhan berkata dunia membenci umat Tuhan seperti ini. Teologi Kristen progresif ini menyesuaikan diri dengan standar moral dan sekuler dari dunia ini. Hal tersebut merefleksikan bahwa gerakan ini mencari penerimaan dan kasih dari dunia yang diletakkan di atas pengajaran dan pola hidup yang enggak sesuai kebenaran Alkitabiah. Lihat 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini kita perlu ingat selalu. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Kesimpulannya, ajaran Kristen progresif menarik bagi mereka yang tidak lagi punya kerinduan akan pengajaran Alkitab yang sehat. Nah ini. Ajaran ini menarik bagi mereka yang masih mencintai dosa-dosa mereka, namun tetap mengaku diri sebagai kami tetap orang Kristen, tapi hidupnya mencintai dosa-dosa mereka. Kristen progresif masih menarik bagi mereka yang mengasihi dunia dan nilai-nilai duniawi mereka kasih lebih daripada Alkitab itu sendiri. Ingat 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ingatlah Yakobus 4:4. Hai kamu orang-orang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ingat itu ya, Yakobus 4 ayat 4. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini Tuhan. Tolong kami supaya iman kami didasarkan pada firman yang hidup, yang kekal dan tidak pernah berubah. Bukan pada pengajaran manusia yang berusaha menyenangkan semua orang tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus tolong kami dan tolong mereka yang mungkin ada di antara mereka yang terpengaruh. Tapi Tuhan bimbing mereka dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.